Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmansyah. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis 2020. NIM saya D1B020092. Dalam hal ini saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang artinya berlari kencang, yang terdapat pada ayat pertama dalam surah ini. Pokok dari surat ini yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda mereka yang ada di dunia, sehingga mereka melupakan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini juga dijelaskan bahwasannya manusia yang terlalu mencintai harta benda mereka selama ada di dunia sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melupakannya. Sebelum masuk ke materi pembahasan, terlebih dahulu saya akan membacakan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Adapun arti yang terkandung dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11 yaitu dikatakan bahwa demi kuda perang yang berlari sangat kencang dan terengah-engah, dan kuda tersebut mencetuskan api dengan pukulan dari kuku kakinya, dan kuda tersebut menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi hari. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dadanya? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Adapun makna yang terkandung pada setiap ayat surat Al-Adiyat tersebut yaitu pada ayat 1 yang berbunyi wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Makna yang terkandung dari ayat tersebut yaitu kata Al-Adiyat berasal dari kata adayadu yang berarti jauh dan melampaui batas. Dari sini akan diketahui makna-makna lain. Misalnya aduun yang berarti musuh, karena orang yang bermusuhan itu berjauhan hatinya. Begitu juga al-adwan, penyerangan yang melampaui batas, karena orang yang melakukan penyerangan telah jauh dari kebenaran dan perbuatannya telah melampaui batas yang telah ditetapkan syariah. Maka kata wal 'adiyat pada ayat di atas dapat diartikan demi sesuatu yang berlari kencang, karena dengan berlari kencang dia akan menempuh jarak yang jauh dengan cara yang cepat. Yang berlari kencang dalam ayat ini adalah kuda perang di saat menyerang pasukan musuh sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut. Adapun makna dobha yaitu suara yang keluar dari kuda saat dia sedang berlari kencang, sehingga diartikan
demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah atau dengan suara mering. Ayat selanjutnya yaitu falmuriyati qodha, yang artinya dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Maknanya, kata al-muriyat berasal dari wara-warian yang berarti menyalakan api. Sedangkan kata qodha artinya mengeluarkan, yaitu yang dimaksudkan adalah hentakan sepatu kuda yang mengenai bebatuan dengan kecepatan yang tinggi itu dapat menimbulkan percikan api. Ayat selanjutnya falmughirati subha, yang berarti dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi hari. Maknanya al-mughirat berasal dari kata aghara yang berarti menyerang dengan cepat, tiba-tiba serta mendadak, tidak dapat diprediksi kapan dan di mana. Sedangkan kata subha yaitu pada waktu subuh atau pagi hari. Jadi dapat diartikan ayat tersebut menjelaskan kuda-kuda yang menyerang musuhnya pada waktu subuh atau pagi hari. Ayat berikutnya yaitu fa'asarna bihi naqa'a, artinya maka kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu di tempat penyerbuan. Maknanya, pada saat kuda tersebut menyerang musuh di pagi hari dengan kecepatan tinggi, hal tersebut menerbangkan debu-debu yang ada di sekitaran area penyerbuan. Hal tersebut menyebabkan pandangan musuh terbatas. Ayat selanjutnya fawasat nabihi jam'a, artinya dan menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Seperti dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu kuda-kuda tersebut menyerang musuh secara diam-diam pada waktu pagi hari. Innal insana lirabbih lakanun, artinya sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa satu sifat manusia yang menyebabkan kebinasaannya adalah ingkar terhadap Rabb-nya atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mensyukuri nikmat serta tidak mau memberikan nikmat tersebut kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kata al-kanud berasal dari kata kanada yang berarti putus, sehingga dapat diartikan al-kanud yaitu memutuskan hubungan, memutus nikmat dan bantuan kepada orang lain, atau sering disebut dengan bakhil atau kikir. Orang yang bakhil adalah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Manusia mempunyai sifat al-kanud yang berarti ketika ia mendapatkan rizki atau nikmat dari Allah, dia lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang memberi, serta dia enggan untuk membagi rizkinya atau membagi apa yang ia dapat dari Allah itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Oleh karenanya Ibnu Abbas menyatakan bahwa al-insan atau manusia dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang kafir. Bisa berarti kafir kepada Allah, bisa juga berarti kafir kepada nikmat yang telah diberikan. Ayat selanjutnya yaitu wa innahu ala zalika lasyahid, yang artinya dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ayat tersebut mengandung dua makna. Makna pertama menyatakan bahwasannya manusia menyaksikan sendiri keingkarannya, di mana manusia menutupi nikmat dan tidak mensyukuri nikmat tersebut yang telah diberikan oleh Allah.
Dan ini dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya sendiri. Makna kedua yaitu Allah menyaksikan dengan sendirinya keingkaran yang dilakukan manusia terhadap nikmat dan rizki yang telah diberikan kepada manusia. Ayat selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Al-khair pada ayat tersebut dapat diartikan sebagai harta, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hal ini juga dikuatkan dengan firman Allah dalam surah lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faqala inni ahbabtu hubbil khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Yang artinya, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang-barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Quran Surah Sya'ad ayat 32. Ayat selanjutnya, afala ta'lamu iza bu'asira ma fil kubur, yang artinya, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Kata butsiro artinya membolak-balikan apa yang ada di atas itu dibalikkan, diletakkan di bawah, dan yang di bawah itu dibalikkan dan diletakkan di atas. Maksud ayat ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, apakah manusia tersebut tidak mengetahui bahwa orang-orang yang mati di dalam kuburan mereka akan dibangkitkan kembali, atau dengan kata lain yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ayat berikutnya yaitu wa hussila ma fis sudur, yang artinya dan dinampakkan apa yang ada di dalam dada mereka. Maknanya, kata husila diartikan sebagai pemisahan antara yang baik dan yang buruk, atau dinampakkannya apa yang mereka sembunyikan di dunia itu akan didampakkan di akhirat kelak. Ayat terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, yang artinya sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala keadaan yang telah mereka lalui, serta segala sesuatu yang mereka kerjakan semasa hidupnya, baik itu perbuatan yang buruk maupun yang baik. Perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Perbuatan yang buruk maka akan ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini juga memberikan gambaran atau memberitahukan kepada kita bahwasannya maut atau kematian itu tidak dapat diprediksi kedatangannya. Kapan dan di mana maut bisa saja datang kapanpun. Dalam surah ini hal tersebut digambarkan seperti kuda yang menyerang musuh pada waktu pagi hari secara diam-diam. Hal tersebut tidak akan diketahui oleh musuh. Begitu juga kematian. Tidak tahu kapan dan di mana kematian akan datang. Surah ini juga menggambarkan dan menjelaskan bahwasannya manusia yang sudah wafat, manusia yang sudah mati, itu akan dibangkitkan kembali dari alam kubur.
di mana hari tersebut dinamakan dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats yaitu di mana hari kebangkitan terjadi. Pada saat itu manusia diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Kalau mereka berbuat baik, maka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sebaliknya, ketika manusia semasa hidupnya banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pula ganjaran yang setimpal atas perbuatan mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maut itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Siapapun dan dimanapun itu sudah ditentukan waktu kematiannya. Kapan waktu tersebut terjadi? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.